Oke, silakan Mas. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita malam ini ketemu lagi di Zoom pembelajaran materi fisika dasar 1 lagi yang lanjutin yang kemarin. Ini mungkin langsung saja ya. Ini kita kembali ke halaman terakhir kemarin. Kan sudah diketahui tentang mencari besar sudut tangan ya. Itu berarti nanti besar arahnya ya, arah. Nah, ini nanti kalau untuk koordinat polar di situ kan di situ tulisnya 33,7 derajat itu nanti karena ini di kuadran 3 ya, maksudnya. Recording in progress. Jadi seperti ini misalnya nih. Ini di kuadran 1, di kuadran 2, ini di kuadran ke-3. Nah, itu kan hasilnya 33,7 derajat itu masih sini ya berarti. 33,7. Di sini adalah 33,7. Berarti sama dengan sudut di kuadran 2 yang berhubungan dengan X ya. Berarti nanti itu sebenarnya karena di kuadran ketiga gitu, hasilnya berarti nanti dijumlahkan. Berarti nanti derajatnya adalah 180 ditambah 33,7. Sama 33,7 sama dengan berarti nanti derajatnya adalah 213,7 derajat. Jadi maksudnya nanti berarti koordinat titik polar tersebut adalah 3,6,213,7 derajat ya. Jadi yang 3,6 adalah jari-jarinya yang kemarin ya. Jadi koordinat polar ada terdiri dari jari-jari, derajatnya. Oke, itu aja yang kita perbaiki sedikit. Karena nanti kan kalau ada soal seperti itu, takutnya kalau nggak dibenerin, jadi harus ini ya, sesuai kuadrannya. Dia nanti mintanya kuadran berapa itu kalau untuk koordinat polar. Kemudian kita lanjut halaman vektor satuan 115 ya. Yang pakai modul bisa dilihat halaman 1.15 vektor satuan ya. Di sini vektor satuan itu dilambangkan dengan dipakaikan topi ya. Jadi misalnya nanti untuk yang sepanjang sumbu X adalah I, untuk sepanjang sumbu Y-nya
adalah J sepanjang sumbu Z. Punya uang teh 2.500 teh opat 500 tambah 500 kan. Ya 500. Penjumlahan vektor. Halaman selanjutnya aja deh. Halaman 116. Bentar Mas, ada kendala di RDV-nya nih. Bentar, benerin. Oke. LBV-nya ya. Ini saya pakai share screen aja dulu sementara ya. Sambil memperbaiki. Oke, silakan Mas. Ya. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ya sambil dibenerin saya pakai share dulu. Jadi kalau yang sudah ada modulnya itu kita lihat halaman 116. Jadi yang sebelumnya tadi 115 ya. Persatuan itu dilambangkan dengan huruf I, C, dan K yang pakai topi ya. Dalam 115. Jadi misalnya ini misalnya nanti bisa untuk ini bisa pakai I, pakai topi ya. Ini Y. Kalau untuk yang koordinatnya 3 dimensi ya. Ini bisa I-nya dimana sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y ini. Sepanjang sumbu X, Y-nya ke topi ya. Ini sepanjang sumbu Z, pakai topi. Kemudian kita lanjut mengenai penjumlahan vektor, dilanjutkan halaman 1,1.16. 1.16 metode
jajaran genjang. Satu titik 16 ya. Di atasnya lagi mas. Oke. Naikkan lagi dikit. Ya. Jadi ada namanya vektor resultan atau VR sih, sama dengan P1 tambah P2. Jadi vektor resultan ini sebetulnya misalnya ada vektor ada dua buah vektor ya. Ini P1, kemudian ini vektor P2. Nah, kedua vektor ini kalau kita jumlahkan P1 tambah P2 itu menghasilkan PR. Dengan kelihatan saya kelihatan mas ya? Kelihatan mas. Oke. Untuk penjualan vektor seperti itu ya, menghasilkan suatu vektor resultan. Nah, vektor resultan ini atau P1 tambah P2 nanti itu bisa besarnya adalah sebesar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 dikali dengan cos θ-nya. Nah, metode jajaran genjang ini seperti pada gambar, agak diturunin lagi gambarnya kali ya. Gambarnya ya, lagi. Jadi metode Ganjarman ini sebenarnya kan tadinya dua buah vektor ya, P1, kemudian ditambahkan P2 ini. Seperti di atas tadi, yang ini, bahwa P1 ditambah P2 menghasilkan sebuah vektor resultan yaitu. Nah, kita metode jajaran genjang ini adalah, jadi kita dapat melukiskan dari kedua vektor P1 dan P2 ini secara menggambarkan jajaran genjang dulu. Ini titik ini sehingga benar-benar membentuk sebuah jajaran genjang. Nanti di situ kita bisa tarik garis jadi vektor resultannya ya, PR-nya. Nah, rumusnya nanti pemakaiannya yang ini. Jadi besar PR ini nanti adalah P1 kuadrat ditambah P kuadrat seterusnya ya. Kemudian yang di bawah lagi ke bawah lagi dikit. Banyak ya, jadi ini sebenarnya adalah 3 buah vektor ya. Jadi ada P1, P2, dan P3. Nah, dengan metode jajaran genjang ini, bagaimana menggambarkannya, nanti vektor resultannya di mana. Gitu. Jadi bertahap. Ini kita menggunakan seperti apa yang dirumuskan di sini. Seperti apa yang dirumuskan di sini, bahwa pertama langkahnya adalah vektor resultan yang pertama adalah, jadi itu vektor resultan yang pertama ya. Itu penjumlahan adalah P1, vektor P1 ditambah vektor P2. Jadi yang ini, P1 ini, kita operasikan dulu dengan
vektor V. Nah, dengan metode jajaran-jajaran seperti tadi, kita dapat masukkan PS1-nya kan, atau vektor resultan yang pertama. Hasil dari penjumlahan vektor V1 dan V2. Nah, bagaimana dengan vektor V3-nya? Kita gunakan lagi. Nah, kita dilihat rumus di bawah lagi, bahwa vektor resultan yang kedua adalah hasil dari vektor resultan yang pertama tadi kita jumlahkan dengan vektor V3 ya. Jadi ini vektor resultan pertama, nanti di situ. Ini vektor resultan yang kedua adalah hasil dari vektor S1 yang tadi di atas ditambah dengan vektor 3. Nah, ini kalau diuraikan lagi menjadi, karena tadi vektor resultan yang pertama adalah V1 tambah V2, maka ini uraian dari vektor resultan yang pertama ya, kemudian ditambahkan dengan 3. Menjadi V1 tambah vektor 2 tambah vektor. Nah, untuk besarnya berapa? Nah, untuk besarnya PR1 vektor resultan yang pertama adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V kuadrat, kemudian dijumlahkan lagi dengan 2V1 V2 cos theta, hampir sama yang tadi ya. Nah, cuman nanti pas R2-nya, vektor resultan yang keduanya adalah misalnya akar dari PR1, vektor resultan yang pertama tadi dijumlahkan dengan vektor 3 kuadrat ditambah dengan 2V1 kali V3 cos theta. Jadi ambilnya dari yang rumus tadi di atas. Ini rumus dari atas. Untuk vektor pertamanya ambilnya dari sini depannya. Depannya ini kan V1 tambah V2 ya. Ya, nanti coba dilihat lagi bisa. Nah, untuk gambarnya tadi saya atas lagi deh mas tadi gambarnya. Dikatakan tadi kan penjumlahan dengan V3-nya adalah hasil dari vektor resultan yang pertama baru dijumlahkan dengan V3 ya. Ini jadi nanti untuk vektor ketiganya penjumlahannya jadi vektor pertama tambah vektor yang ketiga ya. Jadi vektor resultan yang pertama ini, yang ini kan. Nah, baru nanti dijumlahkan dengan ketiga dengan model genjangan-genjangan dia. Sama dengan titik-titiknya. Jadi karena genjang-genjang, nah ketemu vektor resultan yang kedua. Jadi nanti maksudnya gini. Jadi nanti maksudnya V1, V2 ditambah V3 itu sama dengan vektor resultan kedua ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada 3 vektor dijumlahkan nanti sesuai pakai rumus ini bawah atau sama dengan dia R1 vektor resultan pertama ditambah vektor ketiga kan diuraikan ini vektor resultan pertama ini jumlahkan dengan vektor ketiga itu menghasilkan jawabannya adalah vektor resultan kedua. Itu gambarnya di sini. Itu hasil penjumlahan ketiga vektor tadi. Nah, nanti besarnya berapa? Pakai rumus yang di bawah tadi, ke bawah. Jadi vektor resultan yang keduanya besarnya adalah seperti yang di bawah tadi, vektor resultan yang pertama dikuadratkan ditambah V3 kuadrat ditambah 2 kali vektor resultan pertama kali V3 cos theta. Nah, ini ya, nanti besarnya vektor resultan keduanya.
Itu kalau jadi sistem penjumlahan 3 vektor ya, dari yang 2 vektor kemudian penjumlahan 3 vektor. Begitupun seterusnya. Ada penjumlahan 4 vektor, ya seperti itu. Nanti berarti rumusnya apa? Kalau saya resultan 3 berarti nanti akar dari vektor resultan yang kedua yang tidak tadi terakhir kita hasilkan ya, ditambah dengan vektor 4 kuadratkan ditambah gitu. Jadi nanti panjangannya begitu. Jadi nanti misalnya vektor resultan 2 berarti akar dari vektor resultan yang ketiganya berarti nanti akar dari vektor resultan yang kedua dikuadratkan ditambah P4 kuadrat ya, ditambah 2 kali vektor resultan yang kedua kali P4 cos theta sama model seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu yang di atas ya, itu vektor resultan. Oh ini pengurangan 2 vektor yang paling atas. Paling atas nih. Ini pengurangan 2 vektor. Nah kalau pengurangan bagaimana? Jadi ini saya mau tambahkan saja. Kalau pengurangan nanti gambarnya bagaimana? Kalau tadi kan P1 tambah P2, vektor resultannya kan di sini nanti. Yang metode jalan genjang. Ini P1 ini, P2. Nah kalau pengurangan nanti, berarti vektor resultannya nanti di mana? Ini kan P1 tambah P2. Nah kita lihat yang min itu kan P2-nya ya. Nah, berarti kalau min itu artinya berlawanan arah. Jadi P1 minus P2, ini min P2. Ini vektornya di mana? Kita bikin jalan lagi. Nah nanti vektor hasilnya di sini, pengurangan. Nah ini vektor resultan tapi pengurangan dari P1 min P2. Kalau yang di atas tadi kan dari P1 tambah P2. Jadi hasilnya berbeda ya. Yang ini ke sana, ini ke bawah. Berarti kira-kira untuk pengurangan kemudian ya untuk rumusnya ya, lupa ya. Rumusnya ya seperti ini jadinya. Bedanya di mana? Bedanya di tanda di sini doang. Untuk P1 min P2 ya. Ini saya tambahin lagi. Ini berarti untuk P1 min P2. Vektor resultan dari P1 dikurang P2 adalah akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat min 2 P1 kali P2 kuadrat. Kalau untuk pengurangan, begitupun kalau misalnya pengurangan 3 vektor ya. Jadi ini tinggal nanti tambahkan saja. Misalnya kalau dijabarkan kan tadi, berarti kan mengakibatkan kalau ada 3 vektor berarti melibatkan 3 vektor ya. Jadi nanti hasil dari sini yang pertama itu menghasilkan vektor resultannya, tapi dari pengurangan nanti dijumlahkan dengan apa aja nanti hasilnya PR1 juga. Jadi nanti PR1, tapi nanti sama vektor 3-nya dikurangin lagi, misalnya dikurangi vektor 3. Berarti ini tapi ini PR1 ditambah kuadrat ya, kuadrat tambah berarti kan dengan P3 ya. P3 kuadrat. Nah ini tapi tetap minus 2 kali PR1
kali T3 cos theta gitu. Jadi kalau mau pengurangan terus selisih juga begitu. Ya. Intinya gini, pokoknya kalau pas pengurangan nanti tandanya di. Tapi kalau yang awalnya penjumlahan, misalnya T1 tambah T2, itu nanti hasil vektor resultan yang pertama ini berarti hasil dari penjumlahan dulu. Tapi nanti kalau pengurangannya pas ketiganya saja dengan vektor ketiga, maksud saya gini, yang pas pertama dengan, misalnya pertamanya penjumlahan. Nah, pas penjumlahan ini nanti T1 kuadrat tambah T2 kuadrat, di dalam akarnya itu nanti tetap ditambah dulu yang untuk mencari vektor resultan yang pertamanya tetap dijumlahkan yang di sini ini. Nanti baru setelah itu menghasilkan nanti vektor resultan yang pertamanya ya, hasil dari penjumlahan. Nanti baru kalau mengurangi lagi dengan vektor ketiganya misalnya, baru nanti tandanya jadi berubah pas yang ketiga kali ini. Tapi di sini ya tetap hasil vektor resultan pertamanya ya dari pas penjumlahan. Artinya tetap pakai yang tanda yang ditambah awalnya. Jadi berturut-turut caranya seperti itu. Untuk besarnya vektor resultannya. Oke, kita lanjutkan. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita mulai ke depan. Metode uraian ya. Itu tadi metode namanya jajaran jenjang untuk mencari di mana vektor resultan. Apabila terjadi penjumlahan vektor maupun pengurangan vektor. Baik yang penjumlahan 2 vektor atau 3 vektor maupun penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan 3 vektor. Kemudian yang metode uraian ya. Yang di mana gambarnya? Bawah lagi mas. Bawah lagi. Ini kan tadi maksudnya metode jajaran jenjangnya ya. Ini metode uraiannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau dalam metode uraian nanti satu vektornya ya. Ini maksudnya satu vektornya. Misalnya di vektor sininya ya. Ini baru satu vektor. Maaf. Maksudnya di vektor resultannya nih berarti. Di vektor resultannya nanti terdapat vektor yang bersinggungan dengan sumbu X. Dinamakan nanti vektor X-nya ya. Dan ada yang nanti kalau kita hubungkan dengan sumbu Y, itu nanti menghasilkan vektor Y, dia vektornya. Jadi nanti vektor resultannya adalah terdiri atas vektor X kan, vektor Y. Oke. Ke bawah lagi. Jadi metode uraian ini kita menggunakan koordinat. Tapi sama ya. Sama maksudnya dengan vektor yang metode jajaran sebenarnya sama. Maksudnya cuma ini modelnya diterapinya kalau yang vektor uraian dalam koordinat X dan di mana V sama dengan X tambah VY ya. Ini kan sama kayak tadi V1 tambah V2 ya. Misalnya kalau kita tadi vektor resultannya adalah V1 tambah V2 ya. Ini penjumlahan pun begitu. Tapi ini jadi kalau metode uraiannya menjadi V ya. Ini sebenarnya PR juga bisa katakanlah ini adalah X tambah V. Nah nanti kalau modelnya vektor resultan untuk 2 vektor kalau metode uraian nanti masing-masing ini adalah sigma Fx dan sigma Fi. Artinya penjumlahan vektor X
Jadi apa yang ada di variabel Px ya, dijumlahkan. Nanti ada Px1, ada Px2. Dan vektor Py pun juga nanti dijumlahkan. Ada Py1, ada Py2, vektor Y2. Ke bawah lagi. Nah, untuk vektor X-nya, yang artinya yang bersinggungan tadi dengan sumber X-nya. Ini kalau kita pakaikan satuan yang seperti kita pakai topi tadi, menjadi Px, PXI pakai topi. Itu maksudnya berarti dia berada di koordinat. Misalnya gini nanti, di X-nya nih, saya gambarkan ini. Misalnya di sini ada satu titik vektor ya. Di sini 2,2 nih. Maka di sini X-nya adalah kan 2 ya, X-nya 2. Ini lah, Berarti nanti mana sini? dengan 2I ya. Jadi 2I. Nanti Y-nya pun jadi Y-nya menjadi di koordinat di sini ya, 2 juga. 2,2 berarti 2 ini menjadi 2J. Jadi X-nya di sini 2. Karena ini vektornya tadi 2,2 ya. X-nya berarti 2 jadi 2I yang disebut X. Nanti yang di koordinat Y-nya dengan koordinat Y menjadi 2J. Nah, begitu nanti ditambahin, berarti P sama dengan XI tadi ya. XI berarti nanti jadi 2I ditambah, karena ini positif juga ya, 2-nya ya ada positif, berarti ditambah 2I. Nah, kalau misalnya Y-nya di min 2 di bawah, berarti nanti jadi 2I dikurang 2I. Begitupun juga X-nya. Misalnya X-nya di negatif ya, negatif 2, X-nya berarti min 2I ya. Itulah vektor satuan. Nanti menggambarkannya berarti ini 2 satuan di koordinat X-nya, 2 satuan di koordinat Y-nya. Kalau negatif berarti di koordinat min-nya. Oke, kita nanti lebih lanjut akan lebih paham lagi ke depan lagi biar lebih. Nah, ini seperti ini tadi ya, PSI. Nah, PS itu rumusnya nanti besarnya adalah, kalau ini kan nanti yang tadi kan 2,2 misalnya, berarti 2I ya, berarti kan udah ketahuan besar. Nah, bagaimana kalau belum temukan besarnya, berapa satuan, berapa I ya. Nah, itu memakai nanti rumusnya. P-nya, saya gambarkan lagi. Nah, ini P-nya tadi. Itu VX-nya. Ini ke PY-nya. Nah, kalau tadi kan udah ketemu ya. 2,2 berarti kan VX-nya di 2, VX-nya di 2, P-nya di. Nah, cuman kalau yang bagaimana kalau VX atau P-nya belum diketemukan, itu pakai rumus tadi, ya, P cos theta. Untuk P-nya adalah P sin theta. Jadi nanti akan ketemu vektor di sini, VX-nya berapa. Artinya nanti baru ketemu berapa I ya. PSI kan berarti nanti berapa satuan I gitu kan. Dua kesininya 2 satuan berarti 2 I kan gitu. Nah, itu pakai rumus yang ini nih. Menemukan PX-nya. Gitu untuk sembuhnya ya. Menemukannya pakai rumus ini P-nya. P dikali sin theta. Nah, sini yang mana sih? Ini itu yang selalu berhubungan dengan koordinat X ya. Ini tuh.
Maksudnya untuk tetanya adalah theta itu selalu yang kita kalau bermain vektor itu biasanya mencari sudut itu kalau dalam mencari Vx dan Vy itu tetanya berarti antara sudut yang berhubungan dengan koordinat x-nya ya. Misalnya nanti ada lagi nanti kita ada nanti. Intinya gini dulu ya, untuk menemukan Vx-nya. Rumusnya adalah P cos theta, untuk di variabelnya adalah P sin theta. Kemudian nanti kalau jadi uraian, kalau diketemuin berapa satuan, tinggal ditambahin pakai topi atau tambah berapa satuan di tadi. Oke, pakai topi itu ya, langsung satuan di koordinat x dan y. Kalau di koordinat z ya berarti tambahin aja i j k berarti kan ya, plus z satuannya adalah pakai topi. Kalau untuk koordinat ruang ya, ini kita bahas yang dua variabel dulu. Oke, selanjutnya yang ada uraian seperti itu kira-kira ke sebelahnya. Nah, ini makin memperjelas yang tadi ya. Ini kan P1 nih tadi. Ya. Saya tarik ke bawah nih. Jadi X-nya ya tadi ya. Karena ini vektor P1, maka yang disambung dengan X-nya nanti X-nya itu jadi P1X. Ini tetap X-nya mas. Nanti menandain bahwa dia X-nya dari 1 jadi P1X. X-nya dari P1 mas. Nah, ini P-nya dari P1. Jadi ini vektor P1-nya. Nah, ini vektor V2-nya. Ini Vx-nya V2, jadi V2X. Ini Vy-nya dari V2. Nah, nanti resultannya di sini. Nah, gitu. Nah, ini pasti nanti juga pertanyaannya kok bisa di sini ya. Jadi begini, misalnya saya kalau tadi kan udah ada 2 vektor ya, 2 vektor. Berarti masing-masing punya Vx dan punya Vy kan. Baik vektor V1 baik vektor V2 dia mempunyai Vx dan mempunyai Vy. Nah, di vektor resultannya nanti kalau kita hubungkan lagi nanti ada Rx ini lagi. Vx-nya dari resultannya. Ini Y dari X. Nah, Vrx ini adalah sigma atau jumlah dari Vx-nya. Dari V1 jumlah antara V1X ditambah nanti V2X itu adalah Vrx yang nanti di sini. Begitupun Vy itu adalah sigma atau jumlah-jumlah dari Vy-nya. Ini menghasilkan Vy. Jadi maksudnya gini, nanti ini V1Y dijumlahkan dengan V2Y itu besarannya pasti sama dengan Vy. Misalnya V1Y-nya adalah katakanlah 1, kemudian besarnya V2-nya juga misalnya 1 ya.
Berarti 1 ditambah 1, atau misal 2, berarti 1 tambah 2, nanti RY-nya berarti besar panjangnya adalah, katakanlah panjangnya gitu, nggak mungkin. Adalah besarnya 3 gitu kan, 1 tambah 2. Jadi kalau misal V1-nya adalah 1, V2-nya panjang 2, sebenarnya nanti akan panjang 3. Begitupun PRS seperti itu. Karena V2-nya adalah 1, kemudian panjang V1-nya adalah 2, berarti nanti ini adalah kalau jadi misalnya nanti gini, biasanya kalau itu kan kelihatan misalnya V1X-nya 2, V2-nya 1, V2X-nya 1, berarti ini 1, berarti nanti dari V2X ke V1X-nya berarti 1 juga ya, karena dari 0 ke V1-nya langsung 2. Nah ini nanti 1 tambah 1, 1 tambah 2 adalah panjang. Jadi 1 ini karena hanya sepanjang sini. Ya, udah mulai nggak jelas. Ini tadi bahasan buat kita ini, kita hapus dulu ntar. Menjelaskan resultan jumlah sigmanya. Duh, yang sana nggak bisa dihapus, Mas. Kita bantu hapus. Jadi misalnya gini. Katakanlah dari 0 nih, dari 0. Dari 0 sampai titik 0 nih. Dari 0 sampai V2X katakanlah 1 ya. Nah, misalnya panjang V1X panjangnya 2. Panjangnya 2. Berarti kan dari sini ke sini 2. Nah, nanti jumlah, jadi dijumlahkan, berarti kan V1-nya, V2-nya 1, V1X-nya 2, berarti nanti PRX-nya adalah V1 tambah V2X. Jadi 1 tambah 2. Berarti nanti ke PRX-nya adalah 3. Jadi isinya gitu. Begitupun kalau pengurangan. Nanti kalau pengurangan, resultannya biasanya jatuhnya ke sini. Karena kurang 1, berarti ke sini kan. Jadi pengurangan bukan dari sini ke sini, bukan. Tapi pengurangan dari sini model. Tapi kita nanti kalau dijumlahkan resultannya pasti hasilnya berkurang ini juga. Ini gitu-gitu ya. Nanti akan lebih jelas lagi ke depannya. Jadi nanti penjumlahan antara V1 besarnya V1X ke 2X menghasilkan VRX. Ya, nanti penjumlahan dari besarnya V1Y dan besarnya V2Y adalah nanti jumlahnya adalah VRY. Nah, ini membentuk koordinat resultannya nanti, jadi kita mengetahui dengan mudah penjumlahan antara vektor V1 dan vektor V2-nya. Jadi penjumlahan antara vektor V1 dan V2 adalah nanti PR-nya ketemu. Jadi menjumlahkan resultan X-nya dan resultan Y. Nanti ketemu satu titik. Jadi kalau udah ketemu PRS-nya, penjumlahannya, ketemu VRY dan PRS-nya di sini, nah tinggal dihubungin berarti kan jadi satu resultan. Itu dari V1 tambah V2. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah kita jelaskan tadi ya. Yang ini. VRX adalah V1X tambah V2X. Itu saya bilang tadi ya. Nah ini.
Ini sama. Sama P1X tambah P2X. PRY adalah P1Y tambah P2Y. Nah, udah, kalian bawah lagi deh. Bawah lagi deh, Mas. Apa ya? Untuk PRX, PRY. Nah, PR itu kan saya bilang tadi adalah PRX tambah PRY. Nah, ini sebenarnya kalau mau ditambahin ya, ini pada satu sektor aja nih, yang ini. Misalnya hanya satu sektor saya tadi misalnya satu itu ya, satu saja. Cuma kalau untuk dua sektor kayak tadi model ya, ada dua sektor, satu dan kedua, ini nanti PRX-nya jadi harus pakai penjumlahan PRX tadi kan. Jadi PRX-nya adalah sigmanya semua yang PX-nya gitu. PRX. Jadi nanti kalau ada misalnya dua sektor atau lebih, ini kita ganti rumusnya, jadi nanti sektor resultan keseluruhannya adalah dari berapa sektor, penjumlahannya adalah sigma dari PRX. PRX itu maksudnya hasil dari jumlah yang PX tadi ya. Bukan PRX ini. PRX adalah jumlah dari PX. Jumlah PX-nya tadi ya. Berarti nanti PRX adalah sigma atau jumlah-jumlah PX tadi ya. Yang saya bilang tadi. Ditambah sigma dari PY. Atau jumlah-jumlah dari P1Y, P2Y. Biasanya kalau ada dua vektor berarti nanti P-nya ada dua dan P-nya ada dua. Kalau ada dua vektor ya. Ada tiga vektor berarti nanti PX-nya ada tiga. Ada P1X, ada P3X. Nanti mau jumlah atau pengurangannya, pokoknya nanti hasil dari penjumlahan dan pengurangannya. Tiga vektor di X-nya. Ditambah sigma di penjumlahan di P. Jadi itu PRX itu adalah sigma di Fx dan PRY adalah sigma di jumlah di PY. Nah, besarnya PR itu kan rumusnya penguraiannya. Nah, besarnya berapa? Nah, kalau besarnya nanti pakai rumus ini. Karena tadi udah ketemu, sebenarnya gini. Ini PRX-nya tadi misalnya ini udah ketemu ya. PRX-nya resultan dari sigma seluruh. Penting hapus. Hapus aja semua ini. Ya udah nih. Atas dulu nggak lagi. Oh, ini ada di bawah ya. Ada di bawah ada. Nah, ini saya maksud tadi. PRX itu berarti ini ya. PRX. Yang tadi kan rumusnya dimaksudnya ya, sudah di atas saya tulis lagi. PR adalah sigma dari PX dari PRX-nya. PRX adalah dari PX. Jadi penjumlahan dari P1 tambah P2X tambah P3X dan seterusnya. Tergantung ada berapa vektor yang ada. Kemudian begitu juga PRY-nya seperti tadi yang saya gunakan jadi sigma-nya. Penjumlahan seperti atas itu dimakan tadi besarnya. Malah lewat lagi. Nah, ini malah ketinggalan besarnya PR
Jadi kita udah tahu VRX-nya adalah sigmanya dari VX. Nah, jadi besarnya kan udah jadi ketahui juga. Misalnya kalau tadi keluar dari sini kan, ini katakanlah VRX-nya udah ketahui ya, jumlah VRX-nya. Ini VRY-nya udah diketahui dalam jumlah semua VY-nya. Maka dibentuk begini, ya, menjadi satu titik, dinamakan VR-nya. Gitu kan. VR-nya. Nah, besarnya berapa? Nah, VR ini di mana sih garis? Kan besarnya di sini. Ini VRX-nya jadi 2 vektor dia lagi. Vektor baru yang penjumlahan dari VX jadi 1 vektor. Ini penjumlahan tadi VR yang jadi 1 vektor. Menghasilkan vektor yang baru nih penjumlahan VRX dan VRY. Kemudian menghasilkan nanti vektor kesulitan baru yang terbaru lah dari penjumlahan vektor-vektor. Nah, besarnya ini berapa? Kan seperti itu jari-jari aja. Jadi akar dari VRX-nya kuadratkan ditambah dari. Tapi yang terpenting adalah kita harus nyari dulu VRX-nya dan VRY-nya dengan menjumlahkan semua VX dan kalau udah ketemu VRX dan VRY-nya dijumlahkan itu udah beres. Tinggal nyari jari-jarinya saja. Itu VR. Nah, besarnya berapa nanti derajatnya? Nah, saya bilang tadi derajat adalah berhubungan dengan suku atau sudutnya adalah yang berhubungan dengan sebuah koordinat. Nah, ini caranya seperti yang saya sebelumnya kemarin, tangan theta dulu adalah sin. Nah, kalau ini udah ketahuan ya. Berarti sinnya ini kan di depan theta ini itu yang kemarin saya jelaskan dibagi dengan berarti kalau di depan apa VRY ya ini kan sama sama VRY berarti sinnya adalah VRY sama ini ya dibagi dengan cos theta. Cos theta berarti yang ini ya kalau yang sebelah sini jadi tumbuh seperti VRY dibagi tangan theta. Tetanya besar sudutnya adalah tangan 1 dari VRY dibagi VRX. Nanti tinggal pakai kalkulator aja kayak kemarin. Oke, ini cari besar sudut dan besar vektor resultannya. Kita menggambarkan dengan garis. Yang penting kalau ada 2 vektor dijumlahkan atau lebih dari 2 vektor nanti dijumlahkan, yang pasti kita harus kerjain dulu adalah mencari VRX-nya atau resultan dari semua X-nya dan jumlah semua vektor yang ada di Y-nya dulu kita jumlahkan. Jangan sampai lupa. Kalau cuma 1 vektor sih nggak usah kan, karena cuma ada 1 vektor berarti hanya VX-nya ada 1, Y-nya pasti juga ada 1. Langsung kita cari aja vektor resultannya dengan hitung jari-jari juga. Cuma kalau ada 2 vektor atau lebih, berarti semua vektor X-nya dan semua vektor ini kita jumlahkan dulu. Yang pastinya gitu wajib. Baru ketemu R-nya atau vektor. Tangannya sudah, besar sudut sudah, karena kemarin caranya. Tapi nanti tangannya dari resultannya juga ya. Semuanya dari Oke, bawa lagi mas. Mana lagi nih? Contoh 3. Ini jelas lagi. Contoh 3, tapi gambarnya di belakang. Gimana nih? Ingetin aja ya. Coba beli ke masalah ini. Soalnya dulu. Oh, soalnya yang A, V1 tambah V2, yang B, V1 tambah V2, cuma yang satu pecahnya 60, yang satu pecahnya 120, atau besar sudutnya. Yang C sama D sama-sama pengurangan,
penyelesaian yang atasnya dulu lagi mas. Masih ada gambarnya kayak lihat. Ada lagi nggak? Itu kayak keluar. Nah, ini berarti untuk yang gambar ini untuk V1 tambah V2 dengan metode jalan-jalan dan sudutnya totalnya 60 ya. Gambarnya seperti ini. Jadi 60 derajat kelihatan yang gambarnya antara vektor 1 dan vektor 2 sudutnya 60. Ini pakai metode jajaran genjang. Kalau metode jajaran genjang nggak ngaruh ya, maksudnya dia mau besar sudutnya dengan koordinat x atau tidak nggak masalah, yang penting besar sudutnya saja. Kalau tadi yang model kayak uraian gitu kan harus derajatnya dicari yang besar sudutnya menempel pada sudut x. Tapi kalau untuk model jajaran genjang berarti tidak harus memperhatikan hal seperti itu, gitu. Langsung aja besar sudutnya berarti bebas lah deh. Hanya pokoknya penting besar sudutnya. Nah, dia punya metode sendiri gitu. Nah itu seperti itu, dan pengerjaannya seperti yang di sebelah kiri ya. Coba kita ulang lagi. Berarti kan dalam soal C1-nya 4 satuan, C2-nya 6 satuan. Berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi C1 kuadrat tambah C2 kuadrat adalah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tambah 2 kali 4 kali 6 kali cos 60. Jadi sudutnya mereka 60. Jadi perlu diingat untuk metode jajaran genjang, besar sudutnya tidak harus yang menempel. Kalau misalnya metode uraian tadi kan untuk nyari sudutnya harus menempel dengan sumbu. Nah ini theta. Nah, untuk metode jajaran genjang itu tidak pengaruh, yang penting besar antara kedua sudut. Nggak usah yang pada menempel pada x atau y. Bedanya di situ. Kemudian yang B-nya coba. Yang B-nya. Kelihatan ya. Yang B-nya sama V1 V2. Ini bisa dilihat dari tambahnya ya. Berarti ini untuk jawaban yang tambah ya. Untuk soal yang tambah. Untuk V1 tambah V2 dengan theta 120 derajat. Jadi nggak ngaruh. Pokoknya besar sudutnya aja. Ada dua vektor V1-nya dan vektor V2. Nah, ini operasinya seperti itu. Nanti bisa dihitung sendiri. Yang ini, karena ini tandanya begini. Kelihatan untuk soal yang V1 min C2 berarti. V1 min C2 cos theta cos 60 berarti untuk yang sudutnya tetap 60 ya. Jadi tetap kita pakai sudut yang 60 di sini. C2-nya tadi kan di sini 60. Nah, cuman bedanya kalau nanti C1 min C2 berarti nanti C2-nya ke bawah, berbalik arah ya. Nah, tadinya vektor resultannya sini, berarti karena dia ke bawah, C2-nya sekarang. Berarti nanti vektor resultannya ini kan metode jajaran genjang juga ya. Jadi untuk C1 min C2, vektor resultannya adalah bentuknya seperti ini. Kembali ke bawah. Oke, lanjut yang D-nya.
Ini sama juga tadi. Berarti ini karena min ya. Jadi dia P1 min P2 dengan sudut 120. Nah, tadi kan dengan sudut 120 kalau P1 tambah P2 kan di sini. Ya. Kalau P1 tambah P2 dengan sudut 120. Jadi nanti kalau P1 tambah P2 dengan sudut 120 tadi kan gambarnya kalau pakai metode jalan-jalan misalnya saya resultannya di sini. Nah, sekarang karena dia min P1 min P2 berarti P2-nya ke bawah karena P2-nya min ya. Nah, makanya nanti dengan metode jajaran genjang pula resultannya di sini besar 8,722 satuan. Dengan rumusnya seperti itu. Jadi masukin aja tetahnya berapa sudutnya gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh. Metode jajaran genjang ini tidak pengaruh sudut-sudutnya ini harus yang nempel sumbu X gitu, nggak ya. Pokoknya besar sudut yang ditanyakan saja gitu. Antara vektor V1 V2 plus 120 ya masukin aja cos 120. Nanti paling yang membedakan adalah di sininya saja. Itu penjumlahan atau pengurangan vektor gitu. Nanti gambarnya pun begitu. Kalau penjumlahan vektor yang seperti ini ya, itu penjumlahan itu. Jadi kalau pengurangannya yang ininya berarti ke bawah nih. Di sini nih. Ke bawah V2-nya, hasilkan di hampir sama kayak pencerminan ya. Balikannya. Oke, lanjut nomor contoh 4 ya. Contoh 4. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi halaman berapa. Jadi soalnya nih contoh 4 3 buah vektor P1, P2 dan P3 masing-masing membentuk sudut 30 derajat, 120 derajat dan 270 derajat dengan sumbu X positif. Dan besarnya adalah P1 sama dengan 4 satuan, P2 2 satuan, dan P3 5 satuan. Tentukan besar dan arah vektor resultan dengan metode uraian. Nah, kalau kita sedang ngomongin metode uraian, berarti kita udah nggak pakai metode jajaran genjang ya. Artinya mencari sudutnya pasti nggak bebas seperti itu tadi. Apalagi sudah ada bahasanya itu derajatnya dengan sumbu X positif atau sumbu Y positif, itu berarti udah pakai uraian pasti. Dari kalimatnya saja udah kelihatan. Jadi nanti cara menentukannya gitu ya. Kita mau mengerjain vektor ini pakai apa nih? Metode apa ya? Kan gitu kan pertanyaan. Ada 2 cara nih. Kan gitu. Nah, itu sebenarnya metode itu masing-masing punya keunggulan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Jadi kalau nanti ada misalnya pada pertanyaan atau soalnya tidak diketahui harus sumbu X-nya, sumbu Y-nya gitu kan, nggak ada bahasa-bahasa seperti itulah kata. Itu berarti pasti dia pakai metode uraian. Cara pengerjaannya atau mencari sudutnya pasti harus cari sudut besar sudut yang terletak pada sumbu X. Tapi kalau nggak ada bahasa seperti itu, misalnya nggak ada X positif, nggak ada Y-nya positif gitu, nggak ada bahasa seperti itu, dan nggak diterangkan juga misalnya metode uraian, berarti dia kita kerjakan pakai metode jajaran genjang pasti. Jadi sudut dua vektornya saja dia begitu. Model soal itu begitu ya. Nah, karena ini sudah jelas ya kalimatnya pada contoh 4 ini ada kalimat dengan sumbu X positif dan ada kalimat juga resultan dengan metode uraian. Nah, itu lebih jelas banget ya metode uraian. Nah, kembali lagi tadi kalau metode uraian hubungannya adalah, nah kalau hubungan dengan metode uraian kita sebagai
wajibnya adalah mencari PR-nya dulu ya. Resultan di TX-nya dan resultan di TY-nya, itu wajibnya kita cari dulu. Karena lebih dari satu vektor. Nah ini balik rumusnya tadi kan P1X adalah P1 dikali cos 30. Jadi P1-nya tadi kan kita tahu soal dengan sumbu X ya, kan mulai tadi bahasanya seperti itu. Melekat sumbu ini dengan sumbu X positif adalah P1-nya 30 derajat. Ini 30 derajat. Kemudian vektor V2-nya 120 dengan sumbu X juga berarti kan. Nah, kalau sumbu X 120 begini gitu. Ini X-nya, sumbunya ke sini. 120 nih. Jadi kalau metode Orion begitu. Jadi kita harus mengukurnya dari sumbu X positif. Biasanya begitu. Kemudian 270 pun begitu. Jadi P3-nya di mana nih? P3-nya kan di situ 270 berarti ada di ini nih ya. Ini P3-nya ngumpetnya. Ini nih P3-nya ya. (270 derajat gitu. Jadi 180 sampai 270 berarti di ini ya. P3-nya mengapit itu di karena nggak kelihatan. Kelihatannya di sini nanti. Tuh. Kelihatannya di sini. P3 sama dengan P3 sama dengan apa? Teman Ferry ya. Jadi nanti jatuhnya derajatnya berarti sama sama Ferry begitu loh mas. Tapi P3 jelas di situ. Karena 270 hitungnya dari sini. Kalau metode Orion. Lalu dari ekspres. Seperti itu gitu. Nah nanti vektornya di mana? Ini kalau 270. Yang besarnya segitu. Nah ini V1X-nya adalah V1 kali nggak tahu ya caranya. V1X-nya V1 kali, nah V1 kan ini tadi berapa hasilnya? V1-nya 4 ya. V1-nya 4. Kemudian V2-nya 2 satuan. Ini juga gampang ingat. V3-nya 5. V3 berarti di sini ya. V3-nya. Berarti V3-nya ini gambar jarinya yang bawah. Tepat. Jadi yang garis ke bawah nih ngapit ini nggak begitu jadi ngaruh sama garis Q. Ke arah garis Q itu dia. Yang jelas ininya 4 V1-nya, besarnya satuannya, besarnya kedua 2, besar ketiga adalah 5. Jadi tinggal dioperasikan aja. V1X berarti V1 kali cos 30 karena besar 30 tadi dari 3X. V1-nya punya gitu, tapi dari V1 kali sin ya, dengan sudutnya sama, V1-nya 30 derajat. V2X-nya begitu, terus begitu. Nah nanti ini kelihatan jadi ada V1X, ada V2X, ada V3X. Ya. Itu nanti kalau dijumlahkan jadi VRX. Itu pasti nanti kalau dijumlahkan hasilnya jadi VRX. VRX gimana? VRX kan ini. Itu berarti nanti kalau jumlahin semua VX-nya, baik V1X plus V2X ditambah V3X,
masing-masing semua dijumlahkan, itu pasti nanti jadinya panjang RX. Ya. Nah, kemudian begitu pun V1 ditambah V2Y, V1Y tambah V2Y tambah V3Y, nanti jumlahkan hasilnya adalah sama besar dengan seri. Nah, kalau udah ketemu VRX-nya, wajibnya adalah kita nyari VRX dan seri-nya dulu, wajibnya jumlahkan dulu semua. Nah, nanti akan ketemu di mana vektor resultan. Nah, cara kalau udah ketemu VRX, seri kan berarti tinggal cuma hitung besar jari-jari ya. Nah, besar VRX nanti itu ada di halaman selanjutnya 1, 2, 3 di bawah, masuk aja ke bawah. Masuk ke bawah. Nah, ini seperti ini tadi nih. Jadi VRX-nya, jumlahkan VRX-nya itu ada 2,41 satuan. PR-nya dijumlah semuanya hasilnya jadi min 1,27 satuan. Nah, akhirnya tinggal nyari PR-nya atau sama dengan cara mencari jari-jari ya. VRX-nya masukin 2,4. Hasilnya sekian. Nah, tangan tetanya adalah sama seperti umur tadi, jumlah resultan semua dia. Nah, ini sin-nya. Ulangi lagi tadi, misalnya ini PRX dengan PRY tadi. Nah, berarti ini kan di sini punya nah ini petahnya 3x, 3x, petahnya. Dan di sini adalah S. Jadi singkatannya adalah seri ya. Ini seri ini. Jadi nyari sini adalah singkatannya atau seri-nya dibagi cos theta. Tangan theta kan rumus sini, cos theta dibagi cos theta. Jadi PRX-nya kan ini. Jadi udah kita ketemu. Jadi ini 1,27, jadi 0,5 sama dengan 2. Dan sama dengan tangan minus 1 dari 0,52 sama dengan min 27,3 derajat. Nah, ini seperti yang tadi kita ralat awal ya. Seperti yang kita ralat awal. Ini kan sebenarnya udah diketahui, tetapi kenapa harus jadi begini kan? Karena ini metode uraian, harus dari sumbu X-nya gitu saya bilang tadi. Hati-hati ini sih. Nggak bebas dia harus dari metode dari X-nya. Nah, misalnya kok tahu 332 dari mana? Kita lihat dari kuadratnya. Misalnya gini. Misalnya gini gambar. Tahu kuadran berapanya dari gambar. Seperti dijelaskan. Kita gambar koordinat lagi. Jadi hati-hati ya, jangan mentang-mentang sudah nemuin besarnya, ambil satunya. Tapi besar sudutnya segitu belum tentu. Cara ngeceknya begini, ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Cara ngeceknya misalnya begini. Jumlah VRX-nya tadi adalah positif 2,46 ya. Berarti kan positif di. Berarti VRX, ini VRX. VRX berarti, sedikit ya VRX. Kemudian seri-nya min 1,27, berarti seri di sini sebenarnya. Karena min ya, di sini. Nah, kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, berarti resultannya kan di sini. Gitu. Nah, kalau ketemu nanti misalnya min 2,7 itu, berarti kalau di kuadran keempat itu berarti yang sudut yang ini saja. Min 27 itu. Ini berarti 27.
Nah, berarti kalau dari sini, kalau uraian kan berarti dari sini. Berarti 360 dikurang 27. Nah, 360 dikurang berapa tadi? 360 dikurang 27,3 ya. Jadi 332, jadi 360 derajat kurang 27,3 derajat sama dengan 332,7. Jadi metode uraian itu harus tetap dari sini. Kalau emang ketemu dari tangan min satunya segini, itu kita harus cek dulu itu resultannya di kuadran berapa gitu. Nah, cara mengecek di kuadran berapanya kita lihat dari VRS-nya. Misalnya VRS-nya positif kan berarti di kalau ngapusin sama nih. Nah, ulangin lagi ya. Ini soalnya perlu hati-hati, perlu diingat terus. Meleset sedikit, yang rasa udah benar ya. Ini kalau 1, kalau nomor 3, dan 4. Nah, misalnya kita udah menemukan suatu derajat dengan teorem inverse peran, ini yang inverse tangannya, kembalikan dari tangannya. Nah, itu kita lihat dulu nanti dari VRS ini ya. VRS-nya kalau positif berarti di sini ya, positif. Kalau VRY-nya positif berarti di sini gitu. Nah, kalau VRY-nya kebetulan ini kan di soal berarti VRY-nya nilainya min ya, berarti VRY-nya di sini di bawah. Nah, kalau ini ketemu VRS-nya, ini ketemu VRY-nya di sini. Berarti vektor resultannya adalah di antaranya, yaitu di kuadran keempat. Sebesar berapa nih? Nah, dari sebesar ini yang mengapit pada sumbu X besar 27,3. Nah, ini belum selesai sampai sini. Ini walaupun udah mengapit sumbu X, belum selesai ya. Kita ngitungnya dari ini. Jadi 360. Jadi perlu diingat ini X besarnya theta harus selalu dari X sama dengan 0 positif ya, dari X positif. Taruh dari sini. 360 dikurang 27. Jadi gitu kira-kira. Contoh 5 ya. Bawah. Jadi jangan dicek dulu lagi kuadrannya sama resultannya di mana, posisi jatuhnya dia dari VRS dan VRY-nya. Jadi jangan udah selesai dulu gitu. Cek lagi. Jangan udah mencari besar derajat kemudian nggak dicek lagi. Contoh 5. Nah, ini pakai uraian juga. Nah, itu tadi berarti kalau 3i berarti besar 31 di sumbu X. Satunya ya. Ditambah 4G berarti banyak 4 di sumbu Y. Jadi 3i berarti 3 sama 4G. Koordinatnya berarti 3,4. Begitu terus seterusnya. Keduanya misalnya min. Misalnya I-nya 1. Berarti kan ini nih 1. Min 2. Min 2 ini bawahnya tuh ya. Ke bawahin lagi bisa nggak mas? Gambarnya. Nah ayo. Ini min 2. 2G. Berarti nanti resultannya di keduanya.
Nah ini mau ditanya apa? Tentukan vektor resultan P1 plus P2. Berarti kalau udah ngomong P1 P2 ditambah P2 berarti nyari vektor besarnya vektor resultannya. Oh enggak, suruh nyari V1 plus V2 dalam vektor satuan I dan J. Ya sudah, kita jumlahkan saja semua resultan tadi. Rx ini jumlahnya berapa? Rx ini jumlahnya adalah V1S tambah V2S 3 tambah 1 4. Ya. PR-nya pun, jadi wajibnya emang kita nyari PR ya kalau untuk dua vektor atau lebih. Wajib itu. Nah, PR-nya V1 tambah 2Y jadi 2 ya. Nah, berarti nanti 4I dan 2Y. Nah, 4-nya positif berarti 4I, 2-nya positif berarti ditambah 2Y. Nanti di sini 4I tambah 2Y. Nah, 4I 2J mana ya? Berarti kan 4 dengan S. Nanti kita gampang bisa X-nya nih, jumlahnya. Ditambah 2J. Ini ya. Jadi, makanya nanti ketemunya di sini nih, PR-nya. Nah, ini vektornya besar. Tapi kalau suruh membuat dalam vektor satuan I dan J, itu kan begini, PR adalah 4I plus 2J. Jadi gampang ya, lama-lama. Pokoknya kuncinya kalau dua vektor atau lebih, yang wajib itu kuncinya di PRX sama PRY-nya. Itu aja ya, dia yang wajib banget. Kemudian yang jam berapa nih ya? Lagi. Perkalian vektor. Jadi kalau yang kita gerakan saja di bawah. Jadi A titik B itu perkalian vektor, tapi namanya A dot B ya. A dot B itu maksudnya perkalian dua vektor tapi menggunakan titik ya. A dot. Vektor A dot vektor B. Itu perkalian vektor tapi hasilnya adalah A dikali B sama dengan A kali B dikali cos. Yang bawah aja mas. Yang mana ini bawah. Nah, A kali B vektor A dot vektor B itu perkalian vektor tapi nanti kali cos. Begitupun dengan perkalian silang. Bedanya adalah A kali B sin theta kalau perkalian silang. Nah ini kenapa ada K? K ini kan seperti tadi ya, kalau dalam ruang tiga dimensi itu pasti nanti misalnya ini tadi X-nya dalam ruang ya. Ini Y-nya misalnya, ini X-nya, ini Z-nya ya. Nah yang pakai topi pakai topi itu kan yang ke atas ya. Kalau tadi kan KY, J, kalau ke X-nya I, berapa Y, tambah berapa Y. Nah kalau nanti ini ada namanya hasilnya jadi berapa K gitu. Hasilnya ke baik K ke atas ataupun K ke bawah. Kalau ke atas berarti K-nya positif. Kalau berapa K, misalnya ada 3K, misalnya positif ke atas sebesar 3 satuan, besar di sumbernya sumbu Z. Kalau ada min 3K misalnya berarti ini 3 ke bawah.
Karena banyak 3 tapi ke bawah. Gambarnya itu kira-kira. Lanjut Mas, halaman selanjutnya. A kali B sin theta. Nah, seperti itu ya. Jadi hasil A kali B-nya adalah yang ke atas ini. Ini kan kalau ditambahin tadi satuannya tak pakai topi ya. Jelas. Jadi di sini kan ditambahin satuannya tak pakai topi ya. Nanti hasilnya ke atas ini atau ke bawah sini. Kalau A kali B ke atas, B kali A ke ini sudut tetanya antara A dan vektor B. Tapi nanti hasilnya ke atas ke bawah. Kalau perkalian silang vektor. Nah bawahnya lagi. Bawahnya lagi. A kali B, perkalian silang vektor. A kali vektor A dikali silang vektor B adalah min B, min vektor B dikali silang vektor A. Jadi kasih min ya, karena nanti itu arahnya kan gitu. Karena nanti arahnya ada yang ke atas, bawah. Karena untuk ruang 3 perkalian ada arah K-nya nanti. Bukan sekadar I dan J aja nanti arah ada K juga. Artinya ke atas dan ke bawah. Kalau dalam ruang 3 dimensi ada arah KZ-nya juga. Jadi bukan hanya ke arah X dan ke Y ya. Kalau 2 dimensi kan gitu. Kalau 3 dimensi berarti juga dalam bentuk ruang berarti ada ke arah K-nya. K positif dan K negatif. Ada Z negatif dan Z positif. Nah itu bisa bawah tadi udah ya. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Gambar sekup itu tadi udah. Ini kira-kira gambar seperti itu juga. Mas, Contoh ini 6. udah jam 21.00 nih. Udah. Sampai 127 aja bentar lagi saya. Oke, siap. Ini sebentar doang ini kok. Jalan itu tadi rumuskan udah. Itu P1 P2 itu kan seperti itu ya kira-kira P1 kali P2 cos theta